Om Swastiastu, wassalam, salam sejahtera. Mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, secara rutin kita melaksanakan kegiatan Klub Perulanis DM1 dan 2 gabungan pada hari Minggu 15 Februari 2026, tempat Wantilan, Gedung DPRD Puspom Badung. Mari kita ikuti bersama Bapak dan Ibu. Oke. Oke, untuk edukasi kali ini yang seputar tentang kencing manis sudah saya share di grup, boleh dibaca di sana. Ini terkait ada yang belum medical check up sama sekali, yang belum cek lab sama sekali ada, belum pernah sama sekali. Ada ya, Bu Ari, mana dia Bu Ari? Baru ya Bu ya, selamat bergabung ya Bu ya, walaupun masih muda, jangan malu ya. Tetap semangat. Masih ada pasiennya yang jauh lebih muda lagi dari Ibu, tapi belum bergabung. Kalau boleh tahu berapa umurnya Bu? 36. Oh, beda-beda tipis ya. Kita stabil dan cepat terjadi. Saya baru 33. Jadi Bapak dan Ibu masih ingatkah ada hasil cek lab terakhir berapa orang yang kadar HbA1c-nya lebih dari 7? Ayo, yang HbA1c-nya lebih dari 7 saja. Angkat tangan, tak apa-apa. Jadi kita mau persentase berapa orang yang memang belum tercapai target pengobatan. Berapa orang? Pak Yan berapa? HbA1c? Enggak ingat. Nanti dilihat-lihat di rumah ya. Jadi HbA1c itu targetnya adalah 7, di bawah 7 dengan pengobatannya. Itu kita cek setiap 6 bulan dapat 7. Kalau misalkan HbA1c-nya lebih dari 7, itu boleh dicek tiap 3 bulan. Boleh. Cuma nanti kalau misalkan dicek tiap 3 bulan, untuk yang lain juga mengikuti dia gitu. 3 bulannya kemudian penampungan ya. Ini saya mengutip dari mungkin Bapak dan Ibu ada yang sedang nonton TikTok. TikTok? Ya, boleh kok itu medsos cari hikmah yang positif. Ada namanya Dokter I. Dokter ini adalah spesialis penyakit dalam dan beliau juga menderita namanya kencing manis. Jadi eksperimen apa namanya ya, bukan teori ilmu yang beliau dapat dicoba dipraktekkan sama beliau dan itu sudah berhasil. Beliau sudah mencapai namanya remisi dari kencing manis. Jadi kadar gula darahnya, kadar HbA1c-nya itu sudah 2 kali berturut-turut di bawah 6,5 tanpa minum obat. Beliau men-share, beliau memberikan sedikit tips terkait tentang bagaimana cara menurunkan HbA1c tanpa ribet. Nah, seperti yang udah kasih tahu itu. Dan itu pun sudah berdasarkan dari penelitian dari Asosiasi Diabetes dari Amerika. Ya. Caranya sangat sederhana, yang sangat sederhana sekali. Ada
kemudian kurangi karbohidrat sederhana. Kemudian kita lanjut lagi, berikutnya adalah tidur yang cukup. Yang nomor 4, minum air putih yang cukup. Dan nomor 5, catat makanan harian. Saya kira nomor 1 sampai nomor 4 Ibu dan Bapak sudah melaksanakan, cuma mungkin belum optimal ya. Nah, poin yang kelima ini yang baru, mencatat makanan harian. Ada yang sudah mencatat makanan harian yang dikonsumsi? Ada. Ya, tuh belum ada ya. Ini yang penting. Nah, jalan kaki 30 menit sehari tiap hari itu. Jalan kaki ya, yang seperti yang di-share oleh BPJS itu kan ada jalan cepat, lambat setiap 3 menit itu bisa dilakukan. Jadi kan tidak terlalu untuk aktivitasnya tidak terlalu berat. Dan itu dikatakan bisa mengurangi sampai 0,5% dalam 12 minggu, artinya 3 bulan. Tapi ACC-nya kan dicek kalau ini 3 bulan sekali kalau dia tinggi, boleh. Kalau sekarang misalkan Pak Rama ngecek labnya itu ternyata hasilnya lebih dari 7, boleh Bapak cek lab 3 bulan lagi itu untuk HbA1c-nya, boleh. Cuma nanti untuk untuk medical check labnya yang lain tetap ya 6 bulan. Kalau misalkan nanti cek labnya ternyata bulan sekarang bulan Februari nih, kalau di atas HbA1c-nya lebih dari 7 berarti 2,3 bulan Mei. Tapi ternyata bapaknya baru bisa cek labnya bulan Juni. Nanti medical check up-nya juga mengikuti bulan Juni tambah 3 September. Padahal sebenarnya bapaknya itu kan cek labnya harusnya bulan Agustus ya. Itu nanti yang mempengaruhi mundur dia nanti cek labnya gitu. Jadi kalau misalkan memang tinggi, ya stick aja kita 3 bulan cek lagi untuk khusus HbA1c-nya. Setuju? Oke, baik, nanti dilihat ya. Kita lagi dari bulan ini. Oke? Berbilang itu dia merupakan salah satu aktivitas yang akan dilakukan. Tapi harus dilakukan dengan konsisten. Jangan sekarang jalan, besoknya nggak boleh begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kurangi karbohidrat sederhana seperti gula, nasi putih, roti tawar sama itu tidak boleh. Itu sudah kita kalau sudah menggunakan kencing manis itu sudah harus di stop. Ganti dengan karbohidrat kompleks seperti beras merah dan sayur yang banyak serat. Oke. Kemudian yang nomor 3, pernah juga sudah disampaikan terkait dengan tidur cukup. Kalau misalkan tidur tidak cukup, hormon apa yang meningkat? Kortisol. Itu dia memang bisa meningkatkan gula darah sama bisa meningkatkan tensi. Ini Pak Ibu ya, tidur yang cukup, harus lelep, kemudian tidak sering terbangun, kurang lebih 7 jam, 6 sampai 7 jam. Ya. Kemudian minum air putih yang cukup. Targetkan 2 liter per hari kecuali ada hal lain yang membatasi seperti pasien yang menderita gagal ginjal. Jangan dibatasi asupan air minumnya, tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau misalkan ibu bapak yang ada gangguan ginjal, pas saat konsultasi sama dokter spesialisnya ditanyakan, Pak dokter, Bu dokter, berapa saya boleh asupan air putihnya sehari? Okay? Nah, poin yang kelima, ini yang penting. Saya harap bapak dan ibu bisa mempraktekkan di rumah. Dicatat kira-kira jenis makanan yang dikonsumsi. Bikin catatan. Pagi makan apa? Jumlahnya berapa? Kurang lebih ya. Kalau tidak punya timbangan. Kalau punya timbangan jauh lebih bagus. Jadi dari Amerika adalah Asosiasi Diabetes Amerika itu mengatakan pasien yang mencatat makanan yang dikonsumsi cenderung mempunyai gula darah yang lebih baik. Tuh, kira-kira masuk akal nggak sih? Ya, karena kita bisa, waduh, aku sudah makan banyak, kan? Kira-kira aku sudah harus membatasi loh ini asupan yang saya konsumsi, kurang lebih ya. Kenapa Pak Dokter ini menyampaikan hal seperti
beliau sudah mempraktekkan dan berhasil Pak dokternya. Kalau misalkan ibu nyari di TikTok itu namanya dokter, cari aja dokter D. Dokter D namanya. Orangnya gede, gemuk. Cocok sih untuk pendekatan kencing manis. Karena kalau menurut saya BMI-nya jauh lebih dari 30, Pak dokternya gemuk. Mudah. Oke. Saya harap Bapak dan Ibu melakukan 5 poin di atas. Dan tambahannya itu adalah yang nomor 5 itu ya, yang belum dilakukan kok kita cek coba minggu depan, bulan depan untuk cek gula puasa dan 2 jam habis makan bagaimana ya, berhasil apa tidak ya. Oke. Ini adalah kunci dari keberhasilan, konsisten, dicoba. Kadang membudayakan sesuatu itu harus dipaksa dulu, sehingga kita harus terpaksa untuk melakukan, membiasakan terus. Nanti terakhir baru menjadi budaya, itu biasa ya. Apa yang dilakukan dari 5 itu tujuannya adalah gula darahnya terkontrol, sehingga meminimalkan terjadinya komplikasi. Ini sayangi tubuh kita, sayangi keluarga kita, agar masa depan kita lebih bagus ya. Karena memang kesehatan itu bukan orang lain yang diinginkan, adalah diri kita sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Semangat ya. Ya. Nah, walaupun sudah kencing manis nggak apa-apa, kita berusaha agar Happy. tetap stabil, minim komplikasi. Itulah tujuan kita mengadakan kegiatan yang seperti ini. Oke, setuju? Yuk. Oke. Nih, ada yang ditanyakan? Silakan Pak. Jauh berbeda. Ya lebih bagus biasanya kalau bisa. Lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan jalan. Terutama untuk Karena jantung. jalan kaki itu kan masuk aktivitas ringan. Aktivitas ringan itu saja sudah bisa menurunkan sampai 0,5%. Untuk jantung bagus, untuk mata bagus. Kalau jalan kaki, Apalagi pagi-pagi. Dapat dengan yang ngeliatin lain ibu-ibu juga, pakai sport daster, segala pakai macam. dia. Jangan olahraganya sudah sudah naik sepeda, berenang, mampu ngajak tetap harus dibatasi. Nggak bisa satu ini bagus, satu ini jelek. Ya akhirnya ya tidak bagus kan itu. Harus semua bagus, harus semua dilaksanakan, baru hasilnya nanti membaik. Dan tujuannya kan adalah sekarang ini menurunkan obat yang kita konsumsi. Benar tak? Ya, betul ya. Karena kita tahu memang tubuh kita memang sudah tidak bisa mengontrol metabolisme dari gula. Kita makan obat. Kalau misalkan kita bisa bantu dengan olahraga dan atur pola makan, jauh lebih bagus. Oke, maka nambah kali obat. Itu aja tujuannya. Karbohidrat obatnya sedikit dan pasti marah bisa dikurangi obatnya. Kan itu. Ya. Oke, Bu Dokter bertanya, apakah ada kendala dalam pengobatan selama ini dan Bapak yang di rumah sakit ada? Nah, Tidak aman ya, semua? aman. Nah, Pak Dokter silakan. Nih. Semua dokter ya, dalam kesempatan yang baik ini tidak tentang pertanyaan akan sikap ragu-ragu. Tanggal 7 kemarin pas obat tidak kelas, tidak langsung ke klinik, langsung kita minta cek ulang. Nah mungkin setelah berlanjut selama beberapa hari sampai sekarang ada 16, sampai sana kembali ada cek ulang. Nah panggilan ke sampai sekarang nambah obat dengan periode daripada pemandangan anak ini tidak belum berita obat lagi sampai dengan kegiatan per hari bulan berikutnya.
seandainya nanti sudah sampai, mudah-mudahan sampai adalah diambang daripada ketentuan, apa bisa kita stop dengan obat atau satu lagi? Oke. Jadi pertanyaan dengan dokter, Anda kita akan ragu-ragu berpikir dengan BPJS dan sebagainya. Oke, kita menentukan. Terima kasih Pak Gus. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi kita konsepnya di FKDP kan berikan bunyinya ada sedikit perbedaan dengan yang di rumah sakit. Kita tugasnya adalah mengelola pasien yang kondisinya stabil sama dengan di rumah sakit. Kalau kondisinya memang sudah stabil gula darahnya, itu kontrolnya setiap bulan. Gula darah puasa, gula darah habis makan, kalau ada gula boleh gula darah kacang, itu boleh. Kalau misalkan gula darahnya tidak stabil, boleh itu ada indikasi kita untuk ngeceknya bagus. Boleh itu. Kalau misalkan sekarang itu tinggi, misalkan Bapak kita perlu menimbang untuk cek gulanya lagi. Nanti coba kontrol dengan pola makan segala macam, boleh kontrol 2 minggu, itu boleh. Oke. Nah, Bapak kemarin itu kan kunjungan ke sini ya, gula darahnya berapa? 104 nanti. Ada setengah boleh terlihat. Boleh 1 bulan sekali. Saya ada 132. Ibu juga dengan HbA1c-nya yang informasinya berarti memang benar-benar sudah terjadi. Itu yang pertama. Jadi sekarang kan kegiatannya belum nih, beda. Kalau Bapak begini dan dikasih Bapak dan dikasih obat cek lagi dalam 1 bulan itu sudah normal. Dan itu karena kegiatan kan, karena perlu kita kan memang tidak bisa dicek Bapaknya itu sudah cek gula sebelumnya pernah yang puasa. Kalau misalkan Bapak itu saya sudah cek gula puasa itu dan hasilnya normal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu hasilnya adalah tujuannya kan apakah boleh obatnya di stop itu maksudnya Pak Gus? Ya, oke. Bu dokter sampaikan yang dimaksud dengan remisi spontan adalah jika kadar gula darahnya di bawah HbA1c di bawah 6,5 tanpa minum obat. Kalau Bapak minum obat walaupun HbA1c-nya di bawah 6,5 belum namanya boleh putus obat, belum namanya remisi. Ini Pak Gus? Ya. Kalau Bapak nanti bulan depan pastinya nanti itu HbA1c-nya di bawah 6,5, Bapak mencoba boleh untuk mengurangi dosis obat. Jangan putus obat. Beda itu. Turun dosis sama berhenti obat kan beda. Sekarang minum obat gulanya berapa kali? 2 kali. Coba nanti 1 kali. Tapi diimbangi dengan yang lain itu. Pola makan, olahraga, olah stres, tidur yang cukup, minum air putih, atau pola makan. Nah, itu 2 kali. ya. Kalau di bawah 6,5 tanpa minum obat itu baru namanya remisi. Bebas ya. Tapi tetap harus kontrol gula darah puasa 2 jam habis makan setiap bulan dan pemeriksaan HbA1c itu di setiap bulan itu harus tidak boleh tidak karena itu sebagai monitor. Ini bagus. Pertanyaan yang bagus, mudah-mudahan bisa disimak sama Bapak dan Ibu yang lain ya. Kira-kira bisa ya di bawah 6,5 di bawah 7 aja dulu. Jangan targetnya banyak-banyak, di bawah 7 aja dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak Gus sudah jelas ya? Ya, dan jelas ada yang tanyakan lagi? Ampun, oke. Itu ya. Jadi targetnya janganlah terlalu belum di bawah 7 aja deh dulu. Plus kolesterol juga ya. Nih kolesterol juga. Pas kegiatan klub yang kemarin, yang minggu lalu, pasiennya kan kenanga 1 itu dia cek lab lengkap, full formasinya cek lab di bulan Januari. Yang kenanga 2, yang hati 2 itu ada setengahnya 50% juga cek lab di bulan yang sama. Jadi Bu Dokter buatkan tabel hasil labnya, kolesterol, HbA1c lengkap semua. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang kolesterol top
cuma satu orang aja yang tidak. Coba bayangkan itu, satu orang saja dari 30 itu ditambah 15, 46 orang dari 60 orang. 46 orang, tapi kolesterol yang normal cuma satu orang aja yang kolesterol normal. Dan kolesterol LDL semua merah semua. Gak tahu ini mau dan di dekat hari raya sama dekat puasa, Bapak Ibu mohon jangan hilap ya. Ini olah sekali Bu Dokter, jangan hilap ya. Ya, kolesterol itu adalah biang dari semua penyakit. Dia awalnya penyakit yang bisa nanti ngefeknya kemana-mana. Bapak dan Ibu kan sudah tahu juga kalau makanan apa yang kolesterolnya tinggi dihindari. Ya, oke. Boleh. Silakan. Dan nanti. Ya. Boleh sih Bapak, tapi tanpa yang unik ya. Jangan setiap hari maaf telurnya. Nah, yang direbus, jangan digoreng. Yang boleh bikin telur 2 kali seminggu. Yang kuningnya tidak. Dan tidak diperhatikan makanan yang mengandung itu ya, telur. Kue biasanya, kue kan nggak boleh sudah. Kue jajan itu sudah tidak boleh untuk bapak dan ibu. Yang dari tepung-tepungan no tepung. Jangan tepungnya aja, dan olahan tepung maksudnya. Tepung saya nggak makan, Dokter, nanti maaf jajan sama saja. Ya, raportnya itu tidak bisa bohong, itu dari kita. Saya sih tidak ada makan apa-apa, tapi hasilnya semua merah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Paden ingat-ingat ya Paden. Yang ikan tunanya dijual aja jangan dimakan. Dipepes boleh, digoreng jangan dimakan, dijual sudah kasih orang ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita olahraga? Sudah jelas ya? Oke. Bulan depan siapa yang jadwal ngecek lah? Medical check up siapa? Ada orang? Berapa orang? Kayaknya sedikit deh bulan depan. Oke, kita akhiri sesi untuk diskusi ya. Kita lanjut dengan olahraga. Oke?
sekarang kita melaksanakan jalan santai setelah mengikuti edukasi yang dibawakan oleh Dr. Niwayan Resmini. Acara ini diselenggarakan oleh Klinik Nurjaya Sempidi Badung. Pengecekan gula terakhir setelah senam dan jalan santai. Oke, Bapak dan Ibu, sampai jumpa. Terima kasih. Salam.